Peter, Jacob, dan Lucas memiliki hobi yang cukup unik. Mereka bekerja sama dalam mengembangkan sebuah kanal video yang berisi dokumenter-dokumenter tentang tornado. Ya, ketiganya merupakan sekelompok orang yang berburu tornado untuk keperluan pembuatan film dokumenter yang mereka upload di kanal video mereka. Bersama Allison dan Daryl yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tornado, mereka menjelajahi berbagai daerah di Amerika Serikat yang berpotensi akan muncul tornado di lokasi itu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa siapkan kopi dan camilan. Posisikan rebahan dan pasang headset kalian. Bioskop on the Clip dimulai. Donnie dan Trey adalah kakak beradik yang sedang sibuk membuat video kapsul untuk tugas akhir Donnie di sekolah. Mereka berdua sedang mengumpulkan momen-momen terbaik selama Donnie bersekolah di tempat itu. Sambil merekam aktivitas mereka, Donnie dan Trey terlihat sangat antusias dan penuh semangat. Mereka berdua menginginkan video kapsul ini bisa menjadi kenangan yang indah untuk Donnie di masa depan. Gary, sang ayah, juga ikut serta dalam video kapsul ini. Sambil sarapan, dia melihat laporan cuaca di televisi dan berharap cuaca yang buruk tidak akan berdampak pada upacara perpisahan nanti. Setelah selesai membuat video kapsul, Donnie dan Trey bersiap untuk berangkat ke sekolah. I did yesterday afternoon, but then I remembered I looked way better in the morning. Like soccer injury thing with my back. Yeah, you got all that on camera? I did. Good. Sementara itu di tempat Peter dan timnya, mereka tampak sibuk melakukan persiapan untuk mengejar tornado yang mereka incar. Sambil merekam setiap tahapan persiapan, Peter juga berdiskusi dengan Allison mengenai lokasi prediksi kemunculan tornado berdasarkan informasi cuaca terbaru yang mereka peroleh. Dengan cermat, Allison menganalisis data cuaca dan menentukan area dengan kemungkinan terbesar akan terbentuknya tornado. Tim tersebut memastikan semua peralatan dan kendaraan mereka siap, sembari menyiapkan strategi untuk mendekati fenomena alam menarik itu. Okay, so larger system is moving towards Riverside as predicted. I just want you and your data to find me a goddamn tornado. And Silverton's our best chance. What do you think? She's want all the degrees. Sesampainya di lokasi, Peter segera memulai proses perekaman untuk video dokumenternya. Dengan antusias, ia menjelaskan tentang mobil anti-tornado modifikasi yang mereka gunakan. Mobil ini dirancang khusus untuk mendapatkan rekaman terbaik dari tornado yang mereka buru, dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih. Salah satu fitur unggulan mobil ini adalah cakar hidrolik yang dapat ditanamkan ke tanah, sehingga mobil tetap stabil dan tidak terseret oleh angin tornado yang kuat. Peter dengan detail menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja, memberikan gambaran kepada penonton tentang ketangguhan dan kesiapan mereka dalam menghadapi kekuatan alam yang dahsyat. Peralatan canggih lainnya yang disematkan pada mobil tersebut, seperti kamera berkualitas tinggi dan sensor cuaca, juga diperkenalkan, menekankan dedikasi mereka untuk mendokumentasikan fenomena alam ini dengan sebaik mungkin. Di sekolah, Donnie masih melanjutkan perekaman video kapsul waktu yang sedang dikerjakannya dengan penuh semangat. Sementara itu, ayahnya terlihat sedang berbicara serius dengan kepala sekolah, meminta agar upacara perpisahan dibatalkan karena prediksi cuaca buruk yang akan datang. Trey yang tetap berada di sisinya membantu dalam segala hal yang diperlukan. Saat membantu Donnie, Trey menangkap gambar seorang gadis yang disukai oleh Donnie. Dengan senyuman lebar, Trey mendorong Donnie untuk mendekati gadis tersebut. Mengumpulkan keberanian, Donnie akhirnya memberanikan diri untuk mendekati gadis yang bernama Kathleen. Di tengah obrolan mereka, Kathleen menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Tugas video untuk magangnya mendadak rusak dan ia merasa bingung karena harus mengumpulkan tugas itu hari ini juga. Mendengar hal tersebut, Donnie tanpa ragu menawarkan bantuannya untuk merekam ulang video tugas Kathleen. Kathleen terlihat lega dan setuju dengan tawaran Donnie. Setelah mencapai kesepakatan, Donnie menyadari bahwa dia sedang direkam oleh Trey.
Menyadari bahwa dia tidak bisa berada di dua tempat sekaligus, Donnie meminta bantuan Trey untuk melanjutkan perekaman upacara perpisahan. Meski awalnya agak enggan, Trey akhirnya setuju untuk membantu. Dia memahami betapa pentingnya bagi Donnie untuk membantu Kathleen, gadis yang disukainya. Dengan begitu, Trey mengambil alih tugas perekaman upacara perpisahan, sementara Donnie fokus membantu Kathleen menyelesaikan tugas videonya. Do all the filming? You nailed it, right? You go for it, bro. But get some skin on camera. Email it to me. Just yeah? the interviews, all right? All right, I'm going. Okay. Sementara itu, di lokasi Peter dan timnya, mereka dengan penuh perhatian menyimak berita terbaru mengenai perkembangan cuaca. Berita tersebut menginformasikan bahwa tornado yang diprediksi oleh Allison akan muncul di tempat lain, membuat mereka sedikit kecewa dan cemas. Namun tidak lama setelah mereka mulai mempersiapkan diri untuk mengejar tornado ke lokasi baru, tiba-tiba hujan es mulai turun dengan deras di lokasi mereka. Hujan es ini yang seringkali menjadi pertanda bahwa tornado akan segera terbentuk di dekatnya, membuat tim segera mengubah rencana. Mereka dengan cepat memastikan semua peralatan dalam kondisi siap dan mulai memperkuat posisi mereka. Oh, wait up! Oh, you see these, Allison? These are huge! Ah, son of a bitch! What do we got? It's regenerating. Donnie dan Kathleen terlihat sudah berada di sebuah pabrik kosong, mempersiapkan segala sesuatu untuk merekam tugas video milik Kathleen. Donnie juga menyiapkan kamera dan peralatan lainnya dengan cekatan, memastikan semuanya siap untuk memulai merekam. Sementara itu, di lokasi Peter dan timnya, ketegangan meningkat saat mereka akhirnya menemukan tornado yang mereka buru. Awan vortex perlahan membentuk pusaran hingga menyentuh tanah, semakin memperjelas terbentuknya tornado tersebut. Efek dari tornado tersebut juga terasa di lokasi upacara perpisahan sekolah. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, memaksa kepala sekolah untuk mempercepat acara mereka. Suara alarm badai yang berbunyi membuat suasana semakin panik dan mendesak. Melihat tornado yang sudah terbentuk dengan jelas, Peter segera memutuskan untuk menuju jalur yang akan dilewati tornado itu. Mereka bergerak cepat untuk mendapatkan posisi terbaik demi dokumentasi yang spektakuler. Mobil anti-tornado mereka bergerak mantap meskipun angin semakin kencang, dan tim memastikan semua peralatan rekam dalam kondisi siap. Yourself. This thing is moving fast. I need a clear path. I got a field coming up on your right that should... Make it fast. Wind speed is 140. Direction. Lucas, we good? Yeah, we good. You get this, Jacob? Saat tornado tepat di depan mereka, tiba-tiba tornado itu berbelok dan mengubah jalur menuju ke arah sekolah. Di sekolah, kepanikan mulai melanda saat semua murid dan tamu upacara perpisahan bergegas masuk ke dalam gedung untuk mencari perlindungan. Trey yang saat itu masih merekam, melihat tornado yang semakin mendekat ke arah gedung sekolah. Dipimpin Gary, seluruh orang di sana bergerak cepat mencari tempat yang aman di dalam gedung. Gary memberi instruksi tegas dan jelas, memastikan semua orang berlindung di area yang lebih terlindungi. Saat tornado semakin mendekat, suara gemuruh angin yang kencang dan benda-benda yang berterbangan membuat suasana menjadi sangat mencekam di mana semua orang di dalam gedung bersiap menghadapi terjangan tornado itu. Get your heads down! Setelah kejadian itu, Gary dengan cepat mencoba menghubungi Donnie untuk mengetahui posisinya dan memastikan keadaannya aman. Terutama karena Donnie dan Kathleen sedang berada di pabrik kosong untuk merekam proyek mereka. Namun, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Di pabrik, Donnie dan Kathleen yang bersiap untuk memulai perekaman ketika mereka mendengar suara gemuruh yang semakin mendekat. Tanpa peringatan, atap pabrik mendadak berterbangan tersapu oleh kekuatan dahsyat tornado yang ternyata menuju ke lokasi mereka dan membuat mereka terjebak di bawah reruntuhan pabrik itu. Maybe we should go. Yeah. Gary dan Trey segera bergegas mencari Donnie setelah sambungan telepon mereka tiba-tiba terputus.
Kecemasan melanda mereka, memaksa mereka untuk bergerak cepat melalui jalanan yang dilanda kekacauan akibat tornado. Sementara itu, Peter dan timnya yang mendapatkan informasi terbaru dari Allison juga bergerak menuju pusat kota, di mana diperkirakan tornado berikutnya akan terbentuk. Di tengah perjalanan, Allison memperhatikan dua orang pemabuk yang tampaknya tidak menyadari bahaya yang mengancam. Allison pun mencoba memberi peringatan kepada mereka untuk segera mencari perlindungan. Namun saat ia sedang membujuk mereka, awan vortex tiba-tiba muncul di langit dengan cepat membentuk tornado di dekat mereka. Zombie apocalypse out here. We're wasting time. I don't think we can leave. Guys, look at that! Grant! Gary dan Trey yang kebetulan melewati lokasi tersebut segera merasakan dampak dari tornado yang baru terbentuk. Melihat tim Peter berlari ke sebuah bangunan untuk mencari perlindungan, dengan cepat Gary dan Trey memutuskan untuk menyusul mereka agar dapat berlindung dari tornado yang semakin mendekat. Karena tornado tersebut ternyata cukup besar, Allison dan Gary yang belum sempat masuk ke dalam bangunan merasakan tarikan kuat angin tornado yang hampir menghisap mereka. Mereka berjuang keras melawan kekuatan angin, mencoba meraih apapun yang bisa dijadikan pegangan untuk bertahan. Namun dalam sekejap dan tanpa peringatan, tornado itu tiba-tiba menghilang dan membuat mereka selamat dari kejadian itu. Setelah tornado itu mereda, Gary yang masih dilanda kekhawatiran tentang keselamatan Donnie memutuskan untuk bergabung dengan tim Peter. Allison yang terus memantau jalur tornado berikutnya menginformasikan bahwa tornado tersebut mengarah ke lokasi Donnie dan Kathleen, yang membuat Gary merasa lebih yakin dengan keputusannya untuk bergabung dengan tim Peter, berharap bisa segera menemukan dan menyelamatkan Donnie. Di lokasi Donnie, situasi semakin memburuk ketika sebuah pipa air tiba-tiba roboh, menyebabkan air dengan cepat memasuki dan menggenangi tempat mereka terjebak. Sementara itu, di perjalanan menuju lokasi Donnie, sebuah pohon tumbang menghalangi jalan mereka, memaksa mereka untuk mencari rute alternatif. Allison yang terus mengamati radar cuaca memberikan peringatan bahwa beberapa tornado sedang terbentuk di dekat mereka. Di dalam mobil Peter, Trey dengan cermat menandai lokasi di mana tornado-tornado terbentuk. Namun, situasi berubah ketika mereka menyadari bahwa ada 4 tornado yang terbentuk sekaligus mengelilingi lokasi mereka. There's another one! There's one to our right! There's 3, 4, shit, they're everywhere! We have multiple vortices touching. Karena van yang ditumpangi oleh Daryl, Allison, dan Gary terguling akibat diterjang salah satu tornado, Peter terpaksa kembali untuk menyelamatkan mereka. Situasi semakin kritis saat mereka terjebak di tengah-tengah jalur tornado. Mereka harus bertindak cepat untuk mencari tempat berlindung yang aman. Saat mereka bergegas mencari perlindungan, sebuah tornado api terbentuk di dekat mereka, disebabkan oleh kobaran api dari truk minyak yang terguling. Jacob, salah satu anggota tim, terpana melihat fenomena yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Terpesona oleh kekuatan dan keindahan mematikan dari tornado api itu, ia memutuskan untuk mendokumentasikannya lebih dekat, mengabaikan peringatan dari teman-temannya untuk segera mencari perlindungan. Jacob yang terlalu dekat dengan tornado api tersebut, tersedot dalam pusaran tornado api itu. Merasa bertanggung jawab atas kematian Jacob, Daryl dengan berat hati memutuskan untuk berpisah dengan tim. Dia merasa perlu memberitahu keluarga Jacob tentang kejadian tragis yang menimpa anak mereka. Sementara itu, tim yang tersisa bekerja keras untuk membenarkan van yang terguling, dan setelah berhasil, mereka bergegas menuju lokasi Donnie dan Kathleen. Situasi semakin mendesak karena air sudah menggenang setinggi leher mereka. Dalam upaya putus asa, Donnie dan Kathleen berhasil mengirimkan pesan suara kepada Gary, memberitahu kondisi kritis mereka. Brandon, get right there! Okay. You're unfit!
Gary, Trey, dan Allison segera menuju lokasi tersebut, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Donnie dan Kathleen sebelum terlambat. Ketika mereka sampai, mereka menemukan Donnie dan Kathleen terjebak dalam kubangan air yang hampir tertutup puing-puing. Dengan ketegangan yang memuncak, Gary segera berusaha menyingkirkan reruntuhan yang menghalangi mereka. Namun sebuah tiang besi yang sangat berat menjadi penghalang utama. Trey dengan inisiatifnya menggunakan van mereka untuk menabrak tiang besi itu, berusaha membuka jalan. Sayangnya, tindakan ini menyebabkan tiang besi lain roboh dan menimpa tas Donnie, membuatnya semakin terjebak. Setelah berhasil menyelamatkan Kathleen, Gary melihat bahwa Donnie tidak kunjung keluar dari kubangan air. Tanpa ragu, Gary terjun ke dalam air berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Donnie. Dengan menggunakan pisau, Gary memotong tali tas yang menjerat Donnie. Setelah berhasil membawanya ke permukaan dan meskipun Donnie sempat tidak sadarkan diri, usaha Gary membuahkan hasil dan berhasil menyelamatkan Donnie. Peter yang menyusul mereka untuk mengambil harddisk yang berisi rekaman penting segera mengajak mereka untuk ikut ke dalam mobilnya karena badai besar akan segera terjadi. Di dalam mobil, mereka mendapati berita mengkhawatirkan. 2 tornado besar yang menyatu sedang bergerak menuju kota tempat tinggal Gary. Menyadari bahaya yang mengancam, terutama karena masih ada orang-orang di sekolah Donnie, Peter segera mengarahkan mobilnya menuju lokasi sekolah tersebut. Setibanya di sekolah, Gary segera mengajak seluruh orang yang masih ada di sana untuk meninggalkan gedung menggunakan bus sekolah yang masih berfungsi. Kepala sekolah yang awalnya ragu dan menolak, berusaha mempertahankan ketenangan dan menghindari kepanikan. Namun, Allison dengan tegas menjelaskan situasi darurat tersebut. Ia mengatakan bahwa tornado yang akan melewati sekolah itu adalah yang terbesar yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun berburu tornado. Allison menekankan betapa mendesaknya situasi dengan data dan pengetahuan yang ia miliki tentang skala dan kekuatan tornado tersebut. Pernyataan Allison berhasil meyakinkan kepala sekolah tentang bahaya yang mendekat. Dia akhirnya menyetujui evakuasi dan dengan cepat semua orang di dalam gedung bergerak menuju bus sekolah. We gotta go. Everybody out! Move, move, move! Konvoi bus sekolah dan beberapa mobil pribadi mulai terlihat menjauh dari sekolahan, dengan tornado raksasa yang tampak mengerikan mengejar mereka di kejauhan. Suasana di dalam kendaraan penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Semua orang berharap bisa menjauh dari jalur bencana alam yang mematikan itu. Namun di tengah perjalanan, sebuah tiang listrik tiba-tiba roboh menghalangi jalan dan memaksa bus yang ditumpangi Gary serta beberapa mobil lain untuk berhenti mendadak. Gary dan Allison dengan cepat bertindak. Mereka keluar dari bus dan mulai mengarahkan orang-orang yang menggunakan mobil pribadi untuk bergabung dengan mereka di dalam bus, mengoptimalkan penggunaan ruang agar semua orang dapat terangkut dengan aman. Setelah semua orang berhasil berkumpul kembali di dalam bus, mereka berusaha mencari jalan alternatif untuk menghindari tornado yang semakin mendekat. Namun, harapan mereka segera pupus ketika jalan lain yang mereka pilih juga tertutup karena proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Gary, we need cover. We can't stay in the open. The road's blocked. We gotta turn around. Dad, trust me, okay? I filmed here. There's a storm drain right over there. Okay, Di tengah ketegangan tersebut, Donnie tiba-tiba teringat akan sebuah konstruksi pipa air yang belum jadi, yang terletak tidak jauh dari sana. Dengan cepat, dia memberitahu Gary dan Allison tentang tempat itu yang mungkin bisa menjadi tempat berlindung sementara dari badai. Menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup, Gary segera mengarahkan semua orang untuk turun dari bus dan mengikuti Donnie ke lokasi yang dimaksud. Manhole? you got a crowbar? Yeah. I've never seen anything like this. Come on. Here we go. Okay. Go! Johnny? Get in. Setelah semua orang berhasil memasuki konstruksi pipa air, terlihat tornado dahsyat semakin mendekati lokasi mereka. Tornado ini begitu kuat hingga mampu menerbangkan pesawat terbang.
menyapu bersih segala sesuatu di jalurnya. Tiba-tiba sebuah truk besar yang terangkat oleh tornado terlempar ke arah pintu besi pipa air tempat mereka berlindung. Truk tersebut jatuh menghantam pintu besi dan menutup salah satu sisi lubang pipa air, menyebabkan pintu besi tersebut menjadi longgar. Hal ini menambah ancaman baru karena bisa menyebabkan orang-orang di dalam pipa terhisap keluar oleh kekuatan tornado yang dahsyat. Peter dengan cepat menyadari bahaya yang mengancam, berinisiatif untuk menutup pintu besi yang longgar itu dengan menggunakan mobilnya. Dia tahu bahwa tindakan ini berisiko, tapi tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan semua orang di dalam pipa. Saat Peter berusaha menutup pintu besi tersebut, Allison tiba-tiba terhisap oleh angin kencang dan hampir keluar dari pipa. Peter yang tiba tepat waktu berhasil menutup pintu besi dengan mobilnya, sekaligus mencegah Allison dan yang lainnya terhisap keluar. Besarnya kekuatan tornado itu hampir menyeret mobil Peter meskipun dia telah menggunakan cakar tanam anti-tornadonya. Menyadari bahwa membutuhkan lebih banyak stabilitas, Peter meminta Gary untuk segera mengaitkan tali derek mobilnya ke truk yang berada di sisi lain lubang pipa itu untuk menahan mobil Peter agar tidak terseret oleh badai tornado yang mengamuk. Saat tornado mendekat dan mengelilingi mereka, semua orang di dalam pipa merasakan getaran hebat dan mendengar gemuruh dari angin yang berputar, di mana tiba-tiba angin yang menderu-deru mereda dan keheningan yang aneh menyelimuti tempat mereka berlindung. Allison yang merasakan perubahan yang mendadak dengan cepat bertanya kepada Peter tentang apa yang sedang terjadi. Peter pun menjelaskan bahwa ketenangan itu tidak akan bertahan lama karena mereka berada di pusat tornado dan angin akan kembali dengan kekuatan penuh setelah ketenangan itu. Not gonna last. We're in the eye. Guys, the trailing winds will be even stronger. You gotta hang. Setelah ketenangan sejenak karena berada di pusat tornado berakhir, angin kencang kembali melanda pipa air tempat mereka berlindung dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Angin yang begitu kuat mulai menarik segala sesuatu di sekitarnya. Peter yang berada di dalam mobilnya dalam hitungan detik terhisap ke dalam pusaran angin tornado yang mengerikan, terangkat tinggi ke udara hingga menembus awan. Di dalam pipa air, angin kencang mencoba menarik mereka keluar dari tempat perlindungan, dan semua orang berjuang keras untuk tetap bertahan. Mereka berpegang erat pada apapun yang bisa mereka temukan, berusaha agar tidak terhisap keluar oleh angin tornado. Sementara itu, Peter dan mobilnya berputar-putar tanpa kendali di dalam pusaran tornado, hingga akhirnya mobil tersebut jatuh dengan keras menghantam tanah dan membuat Peter harus tewas. Setelah kejadian mengerikan itu, badai tornado dahsyat akhirnya menghilang, menandai akhir dari bencana yang melanda kota Gary. Tornado terbesar dalam sejarah tersebut telah meninggalkan jejak kehancuran yang luar biasa, meratakan bangunan dan infrastruktur, serta mengubah pemandangan kota menjadi tumpukan puing-puing. Namun, di tengah kehancuran ini seluruh penduduk kota tetap bersyukur karena telah berhasil melewati bencana yang dahsyat itu dengan selamat. Rasa syukur ini menyatukan mereka, memberikan kekuatan dan semangat gotong royong untuk kembali membangun kota mereka.